ini ada yang mau jual Vespa nih di Jalan Braga. Ya. Ayo atuh. Ya, berlima kita ngabring ke Jalan Braga. Berlima malam-malam. Dibawa dari Braga ke Supadio itu kulimaan. Artinya juga di PAC ada satu barometer nggak Kang Acep bahwa di PAC antik-antik. Kesan pertama looknya gitu ya di situ ya ada gitu. PAC ini saya pikir bahwa ini sebuah organisasi yang satu komando. Ini yang saya salut gitu kan. Dulu saya pernah ditawarin oleh Gubernur Jawa Barat bikin Vespa buatan Indonesia gitu kan, buatan PAC gitu. Kita punya Vespa, mogok di jalan, nggak usah hariwan. Jangan riwa-riwa cari bengkel, diam aja 10 menit masih datang. Halo, ketemu lagi dengan saya Opik Purwakarta alias Pengurung di Jadi Begini Podcast. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Brother, sister, kemarin itu gimmick JBP Lovers, JBP Lovers Jadi Begini Podcast Lovers yang ada di seluruh Indonesia khususnya, umumnya di seluruh dunia. Kali ini saya senang banget ketemu dengan beliau ini yang cukup luar biasa. Kebanggaan buat saya bisa datang ke studio JBP JMN Channel dan di Jabar News. Akhirnya penantian itu tiba juga. Sebenarnya ini udah lama sih kita pengen ngobrol-ngobrol seperti ini. Ngobrol santai seperti biasa kita ketemu di jalan, ketemu di event. Cuman kita lah sekarang di suasana yang berbeda di studio Jadi Begini Podcast. Di sini saya kedatangan teman-teman lama juga yang masih eksis di Vespa khususnya. Wajah jadul. Kalau tunggu. Di sini mungkin saya dari Kang Acep dulu ya. Ini Kang Acep Rahmat, salah satu pendiri atau el fondatore dari Vespa Anti Club Indonesia. Betul ya, Kang Acep. Acep Rahmat, ada Kang Akih atau Kang Franky Rahmat juga ya. Betul. Juga ada luar biasa. Ada Kang Ibo, sama-sama dari Bandung. Ini berkunjung ke Purwakarta untuk share, berbagi, ngobrol dengan teman-teman khususnya di Purwakarta dan di Vespa Anti Club Indonesia. Mangga untuk pertama saya ingin perkenalan dulu siapa sih Kang Acep ini. Lebih mungkin beberapa teman-teman hanya tahunya lewat jauh aja nih. Diperkenalkan siapa sih Kang Acep? Siap. Perkenalkan, nama saya Acep Rahmat. Ya. Saya salah satu dari pendiri Vespa Anti Club Indonesia dengan nomor register 002. Ya, itu ya. Kemudian status atau aktivitas sehari-hari ya. Saya sebagai advokat, pengacara ya? Pengacara betul. Seorang penggemar Vespa juga pengacara boleh. Ya. Tapi dulu sebelum gabung dengan Vespa saya masih jadi guru waktu itu. Basicnya memang guru ya. Basicnya guru ya gitu ya. Kemudian naik gitu kan. Kita malah melintang di dunia pengacara. Lumayan udah 21 tahun dari pengacara. Begitu Kang Opik. Termasuk ada beberapa kasus yang di PAC yang dibantu oleh Kang Acep sebagai pengacara. Banyak ya. Saya ada kasus ini. Banyak. Jadi boleh ya minta tolong. Dari sekian ribu anggota ya sudah semua mayoritas sudah mengenal bahwa saya itu advokat. Ya. Jadi ya intinya kan kalau ada katakanlah kalau versi teman-teman PAC itu ya, wah founder ini fondator ini adalah seorang advokat. Jadi setidaknya mereka itu untuk sekedar ngobrol, konsultasi, wah itu kan 1 kali 24 jam untuk PAC. Asli ya? Gratis. Gratis itu. Gratis kan? Betul, PAC apapun. Banyak lah, dan beberapa tahun ke belakang mungkin pernah bersama-sama juga ya dengan teman-teman menggarap ya perkara yang bisa dirasakan kita bareng-bareng gitu loh.
Jadi bukan di organisasi saja, bareng-bareng ngurus perkara lagi bila mana perlu melibatkan teman-teman kita libatkan. Gasnya. Oke. Begitu. Ya. Ini salah satu pendiri dari berapa orang pendiri dulu itu ya? 002 berarti ada 001. Betul. 001. 001 almarhum Dr. Anas Kang Solahuddin. Almarhum ya. almarhum. 002 saya sendiri ya. Ini udah ada 4 ya, asalnya 5 sih ya. Cuma yang satu ini sudah hijrah ya. Jadi tetap ini berempat ya, 002 saya, 004 almarhum Kang Dodo ya, 00 tadi 001 itu Kang Soleh ya. 1 002 004 07 ini ya, dari dulu dia orang lain pengennya apa namanya kalau dulu tuh register itu 1, 2, 3 ini langsung dari awal 007 karena dari dulu beliaunya demennya James Bond. Siapakah beliau? 007. Inilah yang sebelah Kang Aki. Maka Kang Aki 00 nah pakai yang 007 tadinya. Ini beliau nih. Bang Kang Aki perkenalkan. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Franky Rahman, tapi di Vespa Antika lebih dikenal Kang Aki. Kebetulan saya memakai nomor register 007. Pada saat itu memang saya pengennya di 007. Padahal seharusnya saya pakai 001. Karena pada saat itu saya membagikan nomor register. Kode nama orang nomor registernya. Cuman pada saat itu saya kasih 001 ke almarhum Kang Soleh. Beliau ini kita jadikan ketua pertama di Vespa Club. Jadi 001-nya dipakai almarhum, 02-nya sekretaris dari Kang Acep Rahman. Sebetulnya 003 ini yang hijrah ke luar dari VAC. 04 baru sama Kang Dodo almarhum, dan 05 sama 06 sama saya sengaja dikosongkan. Karena pada saat itu saya berpikir kalau ada yang mau masuk sebagai pembina, saya akan kasih nomor register 05 atau 06. Dan sudah ada itu. Kebetulan pada saat itu tidak ada. Untuk mencari jangankan pembina, untuk merekrut anggota pun sangat sulit sekali. Pada saat itu tahun 93-94. Tahun 93. Itu benar-benar sulitnya minta ampun. Sampai-sampai saya di situ jadi pengurus juga, akhirnya di ospek sama para calon anggota. Kalau sekarang kan anggota di ospek sama pengurus calon anggota. Betul. Dulu pengurus di ospek sama calon anggota. Karena dengan pertanyaan yang berbagai macam-macam lah. Untung ruginya masuk organisasi, apakah organisasi bisa biayai dan lain sebagainya. Itu mungkin perjalanan di 93-94. Makanya saya terakhir pakai 007 gitu. Dari 93 itu belum tercetus sampai sejauh ini tahun 2022 ini bisa sebesar dan kebayang gitunya. Bahkan mungkin hanya sekedar teman-teman dekat mungkin gitunya. Pecinta Vespa, orang Vespa tidak terlalu bersit ingin bikin suatu klub seperti sekarang yang ada RT dan sebagainya. Betul. Pada saat itu saya tidak terpikir sama sekali bahwa Vespa Anti Club bisa sebesar ini. Karena terus terang saja pada dasarnya kita cuman heureuy lah gitu. Heureuy, bahkan saya pertama bilang pada saat itu cuma 5 orang atau 6-7 orang lah gitu. Orangnya grup-grupan yuk. Grup ya boleh punya. Saya bilangnya grup Vespa. Bahkan beliau yang mengatakan lain grup atau cenah Vespa atau klub, cenah grup mah karena grup band. Hanya saya tidak terpikir sama sekali sampai apalagi VAC ini bisa ada di mana-mana. Karena kita juga pertama membuat itu dengan judulnya juga Vespa Anti Club Bandung. Di situ baru bicara Jawa Barat, di Jawa Barat baru bicara Indonesia. Gitu. Sekarang sudah Indonesia. Lah. Artinya sudah ada cabang di seluruh Indonesia ya, Kang Asep ya. Ada, terutama di Indonesia Sumatera lah. Sumatera udah mencapai ke Sumatera gitu. Oke, keren. Tina, padahal ulah anu dihaja-haja kagian Kang Ibongnya lamun tidak sengaja tapi akhirnya jadi seperti itu. Tidak sengaja. Ari Kang Ibong
Kang Ibong, sejak kapan ini masuk ke PAC? 93 juga? Enggak ya? Enggak, 94. 94, itu setahun. Jadi generasi pertama anggota kali kan? Kang Ibong ya? Generasi kedua lah. Generasi kedua. Kalau dibilang generasi kedua. Betul. Jadi salah satu anggota termasuk pernah jadi ketua. Iya Kang, kebetulan saya ini kalau nama asli ya, nama asli itu Deddy Suryadi sebetulnya. Tapi entah kenapa saya hijrah ke Bandung dipanggil Ibong. Gitu. Nah, jadi memang nama Ibong ini ada apa ya? Nama ini sebuah doa mungkin ya. Terus sebuah anugerah juga. Saya bisa eksis dan bisa apa ya mendapatkan satu keluarga besar di organisasi ini. Saya berasal dari Garut Kang. Dari Garut dan kampung halaman saya itu Malangbong. Malangbong, Ibong. Oh, Malangbong. Deket juga namanya. Jadi ketika saya ke Bandung itu, teman-teman di Bandung, teman-teman bermain di daerah di Bandung itu memanggil bahwa ya orang Malangbong orang Malangbong datang ya, gitu kan seperti itu. Jadi panggil Ibong lah. Ibong. Dari situ tahun 94 saya bergabung dengan sebuah organisasi Vespa Anti Club. Sebetulnya sebelum ke PAC saya masuk geng motor dulu Kang. Geng motor. Pernah masuk geng motor dulu gitu kan. Gangster. Rewel. Gangster. Tapi saya ingin bahwa aduh ini tidak nyaman kalau kegiatan harus geng motor gitu kan. Saya hijrah ke satu klub yaitu Vespa Anti Club tahun 94 lah. Dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang Kang. Sampai sekarang saya masih eksis dan tidak terputus nih. Hampir 27 tahun mungkin Kang Acep ya. Kang Acep itu yang ngasuh saya Kang Acep, Kang Aki. Termasuk saya sering tidur di rumah Kang Acep dulu itu. Tidur di rumah Kang Acep, makan di rumah Kang Acep, tidur di rumah Kang Aki, makan di rumah Kang Aki. Saya itu berkelana di Bandung itu gitu kan. Sampai-sampai saya dipercaya oleh Kang Aki, Kang Acep. Eksis di PAC ini sampai detik ini saya dikasih amanat dari mulai saya jadi ketua Posko Muhammad Toha, jadi ketua Rayon Bandung Selatan, jadi ketua Bandung Raya. Malahan pertama adanya tata tertib ya. Sekarang ada tatib. Tatib ya. Tatib itu adalah untuk pengendalian sebuah organisasi lah, untuk gimana caranya guys ini akan tertata dengan rapih gitu kan. Kita bikin satu aturan yaitu tata tertib organisasi, dan kebetulan pertama saya itu ditunjuk jadi ketua tatib gitu kan, tatib PAC. Dulu belum Indonesia Kang, masih Jawa Barat kan, paling luhur tuh Jawa Barat dulu tuh gitu kan. Betul. Levelnya karena sudah diikuti beberapa cabang yang ada di luar kota Bandung. Dari situ dari ketua Bandung Raya saya diangkat, ada kegiatan 2017 kalau tidak salah Munaslup ya Kang Aki. Musyawarah luar biasa. 2007 ada kegiatan musyawarah luar biasa. Kenapa diadakan musyawarah luar biasa? Ada peningkatan status dari tadinya level Jawa Barat jadi level nasional. Nah 2007 tuh di musyawarah luar biasa terbentuklah PAC Indonesia. Dan kebetulan juga saya dipercaya lagi dan diamanatkan oleh para pendiri dan para pengurus cabang untuk memimpin jadi ketua PAC Indonesia tahun 2007. Nah, 2007 terus 2016 sampai 2016 gitu kan. 2 periode saya Kang. Nah, sekarang karena di PAC ini ada aturan karena PAC ini luar biasa Kang. Suatu organisasi yang tadinya katakan Aki itu hanya heureuy hanya sebatas kita kumpul-kumpul internal gitu kan, beberapa orang. Dan ketika kita sudah mempunyai ribuan anggota, tentunya kita harus punya apa ya, satu dasar atau satu surat atau satu aturan yang jelas. Makanya di PAC ini ada satu anggaran dasar rumah tangga. Ini luar biasa gitu kan. Punya ADART, punya aturan tata organisasi, PO ya, punya PO, terus punya akte pendirian, terus punya apa, kita terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Terus kita punya haki dan yang lain-lain. Dan jadi artinya PAC ini betul-betul klub yang resmi gitu kan, diakui oleh pemerintah daerah atau pusat, termasuk diakui juga secara surat menyurat gitu kan, kita real gitu kan. Secara administrasi ya. Administrasi kenegaraannya
real bahwa kita ini bukan sebuah organisasi yang abal-abal gitu kan. Akhirnya seperti itu Kang Opik. Artinya tadi berangkat dari gangster ya, berarti masuk ke PAC ini ada sesuatu yang berbeda tentunya. Sangat berbeda. Ketika di gangster, orang ulas lah gangster ya. Iya. Emang kenapa sih nggak nyaman di gangster itu? Kalau gangster sih memang ya ini bukan rahasia umum ya dulu ya. Kalau sekarang sih sudah alhamdulillah sudah landai bahwa geng-geng motor ini sudah hijrah semua lah. Kalau dulu tuh kalau setiap kumpul, tiap kita touring atau apa pasti aja ketemu ribut gitu. Dulu kan. atmosfer di jalan seperti itu ya. Di jalan tuh seperti itu kan. Sangat panas. Panas sekali. Nah, ini kan tidak sejalan dengan hati saya gitu kan. Artinya ketika saya punya hobi memotoran, makanya kita melirik satu komunitas atau klub gitu kan, Vespa ini sangat tertarik. Kayaknya Vespa ini akan menjadikan satu wadah organisasi atau wadah kebersamaan silaturahmi. Ini lebih cocok gitu kan. Makanya saya hijrahlah ke Vespa Anti Club ini gitu kan, seperti itu. Artinya juga memang resep ke Vespa nya artinya. Sangat resep Bang. Karena Vespa ini pertama saya lihat kita mengubah paradigma. Ketika dulu itu orang penggemar Vespa itu orang tua kebanyakan gitu kan. Kalau tunggul makanya gitu saat itu. Termasuk Kang Acep juga dulu guru gitu kan. Hampir guru, camat itu hampir kebanyakan orang tua pakai Vespa gitu kan. Karena dari safety pengendara juga lebih aman lah. Vespa jarang kekebutan. Terus kan seperti itu. Lebih aman. Terus kalau kita bawa barang tuh aman lah. Bisa bawa banyak gitu kan seperti itu. Nah, kita akan mengubah bahwa gimana caranya Vespa ini bisa digandrungi oleh kaum muda gitu kan. Dan kita coba terjun, kita bikin event-event, bikin silaturahmi, bikin kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah kan, ternyata sampai detik ini Vespa ini harganya lebih juara juga gitu kan. Mahal ya harganya lebih mahal. Hampir semua pejabat juga hobi Vespa, termasuk para artis, selebritis sampai detik ini juga senang Vespa gitu kan. Jadi hobi saya dulu itu tidak salah gitu kan akhirnya. Ketika kita klik ke Vespa ini, Vespa akan terjadi besar seperti ini luar biasa. Iya, tidak salah dan akhirnya menemukanlah Vespa PAC khususnya ini organisasi yang gue cari selama ini. Nah, gitu, itu kan. Makanya sampai betah 27 tahun. 27 tahun Kang, karena gini, di organisasi ini yang membuat saya betah itu hanya satu. Pertama, silaturahim. Ini silaturahim di PAC ini yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita rasakan di klub-klub lain mungkin menurut saya pribadi. Karena di PAC ini Kang ada istilah saudara dengan batur lebih dekat batur. Artinya saya dengan saudara jauh. Tapi dengan di luar saudara kayak Kang Aki, Kang Acep dan lain-lain di PAC itu terasa seperti saudara kandung gitu kan. Saya ke Kang Acep merasa sebagai kakak, ke Kang Aki juga sebagai kakak dan orang tua gitu kan, seperti itu. Nah, suasana ini yang dirasakan di PAC. Itu yang menjadikan bahwa saya tidak akan berpaling lah. Keluarga baru gitu. Keluarga baru dan keluarga utuh di PAC sebetulnya gitu kan. Keren. Kalau kita sharing dengan saudara satu kandung atau saudara resmi gitu kan. Saya ragapna gitu ya. Ada ragapnya kan. Kadang-kadang sok ayah kumahanya beda lah ragop gitu kan. Terbuka juga beda. Tapi kalau sama di klub ini kita enak gitu kan. Betul. Sharingnya enak. Iya. Itulah yang menjadikan betah saya itu. Saya ingin balik lagi ke Kang Acep. Tentu 20. Kang Opik izin apa minum rokok? Boleh minum mah boleh. Hausnya. Haus. Purwakarta agak panas tapi di sini lumayan nanti. Kang Acep tentu untuk membuat 28 tahun PAC sampai sekarang ini satu tadi kata Kang Agi juga di luar ekspektasinya sampai seperti ini. Tentu ayah suka duka, ayah jatuh bangun, ayah konflik di dalamnya, ayah sampai kata di puntennya ada anggota yang out dari kita gitu. Tentunya ada hiji permasalahan di situ. Bisa nggak bercerita bahwa ngebentuk sebuah klub, sebuah organisasi khususnya PAC ini seperti apa sih? Gitu. Ya. Baik Kang Opik, jadi ini kalau waktu ya kita urut dari 0 tahun sampai 28 tahun ini ya, kalau saya membuat tulisan ya, mungkin segudang juga belum cukup sepertinya ya. Namun demikian tentunya ketika saya Kang Aki ya
dari awal ini membuat sebuah klub ya, terus kemudian berkembang sampai saat ini sudah luar biasa ya. Tentunya itu banyak suka dan duka yang dialami. Iya. Pertama bahwa di organisasi adalah itu heterogen ya. Betul, itu betul. akan beragam, pemikiran beragam. Karena ketika dibawa anak-anak dibawa nih, kalau dia mau senang main ya main, tidak terkendali gitu. Main sana, main sini, hayu ulin, udah. Nah, jika ini sudah organisasi dilegalkan, ya kita tentunya ada aturan di situ. Saya buat artinya ada pembatasan di situ ya pada teman-teman semua pengurus gitu, bagaimana menjalankan organisasi di dalam roda itu sendiri ya. Nah, tetap kalaupun yang namanya manusia secara umum barangkali ketika ada aturan pun jangankan tadi itu status sosial di PAC ini kan sangat berbeda-beda. Berbeda-beda dari mulai tukang jualan asongan di pasar sampai dengan setengah nyokong nomor 1 ada di PAC. Nah, ini kan untuk menyatukan malah bikinnya itu juga sangat sulit sehingga kami mencoba itu tadi kata Kang Ibung ya, dengan pendekatan persuasif, silaturahmi, sering ketemu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol yang tidak formal gitu. Ngobrol tidak formal, kemudian kita formalkan dalam kegiatan PAC ya. Banyak sekali ya, wah kegiatan itu luar biasa banyak sekali. Nah, suka dukanya ya, ini kalau dukanya ya mungkin gini ya, saya masih melihat sampai saat ini masih ada teman-teman terus terang aja mungkin ya dari sisi status sosial itu yang tidak beragam, masih banyak yang ya kurang berkecukupan ya. Ini kan hari ini ada yang sudah bermanfaat, ada yang lebih manfaat. Ini bagaimana ya membuat smash itu agar paling tidak jadi terbangun sebuah organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna gitu loh Kang. Khususnya untuk anggota. Untuk anggota Kang ya. Jadi kita berdayakan itu potensi-potensi yang ada di PAC nanti berhasil guna. Hasilnya juga buat teman-teman sendiri gitu loh. Bengkel. Itu banyak macam-macam. Makanya itu tadi melirik ke sebelah Kang Aki, mantap, manfaat mandiri di kawasnya. Sudah mantap, sudah settle organisasi ya, bisa manfaat jelas minimal ya untuk warga di PAC ya, khususnya umumnya warga ya secara ya kalau kita bisa Indonesia lah ya untuk bermanfaat kepada masyarakat luas gitu. Dan mandiri ya kita sudah tidak menggantungkan kepada siapapun juga. Tadi itu orang janganlah akhirnya ada kegiatan memang wah itu bikin baca itu eventnya itu ya sampai menghabiskan tuh ratusan juta setiap event itu pasti mewah ya. Dari mana sumbernya? Memang bagus itu dari anggota oleh anggota dengan munculnya sebuah t-shirt cukup ya. Nah ke depan mah orang teh udah mandiri teh gitu kan ya. Sekarang ada event ya. Ada event misalkan biaya berapa, udah aja dinukas kaos gratis. Itu harapan mudah-mudahan bisa ya. Jadi sangat bisa, harus bisa. Mudah-mudahan contoh sekarang itu kan orang udah melek medsos. Ini Kang Opik ini saya sangat mengapresiasi begini Kang. Gitu. Ini jadikan sebuah channel. Kita ini hampir 12.000 anggota PAC. Coba dari situ aja udah luar biasa. Mudah-mudahan nonton nih PAC nih. Benar. Iya. Nanti juga mungkin penonton semakin meluas ya. 28 tahun, mungkin di 29, 3 dan seterusnya akan begitu seperti itu. Nah, kemudian saya selalu menekankan kepada pengurus ya, ini harus pandai-pandailah pendekatan saya persuasi kepada semua anggota atau internal pengurus ya, bangun komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi disorganisasi ya, perpecahan di organisasi. Betul. Ya, tetap yang namanya organisasi tetap itu tidak akan hilang, tidak bisa dihindari. Ayah orang mungkin cet itu ya dianggap dinamika. Selama itu ya sekarang hati
baper ya. Kalau dia bicara kritik ya membangun ya. Membangun wah itu luar biasa karena ini untuk kemajuan PAC. Justru dibutuhkan yang itu seperti itu. Nah, hatinya jangan dibawa-bawa. Ya, gitu itu. Nah, ini alhamdulillah tapi kultur di PAC alhamdulillah makanya sampai saat ini ya kita ini masih baik, masih bagus settle gitu. Ya karena kita mencoba untuk pendekatan secara persuasif juga. Dan saya berharap juga ini kan sekarang ini suasana Munas nih. Ya, Munas nih. Oh iya, kita Munas ya. Persatuan artinya ini. Ini harus digaung-gaungkan. Kenapa ya? Oh ini bahwa PAC betul nih ada sebuah event besar yang akan menentukan PAC ke depan gitu loh. Kita harus benar-benar satu menekankan ya, harus benar-benar ini nanti berkualitas ke depan, harus lebih baik dari yang terbaik seperti itu barangkali. Betul. Nah gitu. Jadi saya sudah sangat merasakan lah suka dukanya dan sebagainya di PAC itu ya. Ya makanya kalau orang sekarang katanya pendiri mesti turun-turun urang mah baheula ka gunung gitu tah helm batu segede helm turun tungku wah berangkat jam 9 pagi menjelajahi sungai pantai Garut Bumbulang sampai ka naik gunung Miramaru keluar jam 2:30 di Pangalengan. Urang mengalaman, ayo udah kayaknya nyebutnya teh akang menitara tuh. Saya gitu. Kalau gitu. Sedangkan kita tadi berangkatnya memang Kang Ibong sendiri kecintaan dan kebetahannya di PAC ini kan ada silaturahmi, artinya maknya nuk itu jadi leungit atau sedangkan itu kan jadi dasar orang pertama jadi ngumpulnya Kang Agi. Kang Agi, ayeuna dari mulai tahun 93 sampai sekarang ini motor Vespa udah berapa biji nih, berapa kan udah dikoleksi kan? Saya nggak artinya begini. Tentunya bahwa kemudian motor teh butut, halus dijual ke naon terus ayeuna mah deui ayeuna nu jadi tren Vespa teh kumaha stylena atau kan saya sendiri dulu Kang Ibong waktu pertama masuk PAC masih ada image Vespa teh jadi panjang gituan. Ayeuna PAC begitu enggak sih gitu mengalami kan gitu fase-fase style Vespa seperti. Oh iya. Saya sih dari awal stylenya itu lebih kepada tepong ini dibuka. Terus bermain di cat kinclong, lantas bodi Vespa di airbrush, tutup bagian mesin ini vernacle di chrome gitu ya. Di chrome itu di fase pertama. Itu hampir semua jadi stylenya ke sana gitu kan. Dengan berjalannya waktu banyak perubahan, ada restorasi, custom gitu kan. Sampai sekarang ini kan sekarang lebih kepada original. Mahal Vespa itu originalnya. Jadi mahalnya Vespa itu betul. Sekarang stylenya di original. Itu yang memang untuk saat sekarang ini cukup berat untuk mencari yang original. Kalaupun ada itu harganya sudah, kalau saya bilang sih sudah tidak manusiawi ya. Harga suka udah betul gitu kan. Bahkan sampai ratusan juta gitu kan, bahkan sampai ada yang 1 miliar gitu kan. Kemarin padahal itu Vespa kan diproduksi tahun 51 itu tembus di angka 1 M gitu kan. Jadi aya nu meuli ada itu kolektor gitu ya. Kebetulan anu beulina jigana duitnya geus sama kesini kata mah. Begitu nawari 1 M langsung dibayar pakai hadiah dipakai ku artis eta teh. Nah, si artis teh. Jadi karena betul bahwa berat untuk sekarang ini mencari Vespa yang benar-benar original. Artinya begini Kang Agisnya, sebenarnya tidak ada aturan ya khusus di PAC ini harus stylenya begini, style begitu, tidak ada. Itu mah hanya lebih ke pengguna ngumpul bareng pengguna Vespa gitu kan. Pengguna Vespa artinya boleh ya gitu. Cuman tapi lebih diantikan Vespa antik, apakah memang klasifikasi antik itu ada kriteria khusus? Ya di PAC mah motornya kudu antik seperti apa sih maksudnya? Jadi awal saya bilang bicara Vespa antik klub ya, karena pada tahun 92 lah, 92 akhir 93 awal saya tuh merubah Vespa dengan cat kinclong yang bisa bilang di chrome gitu kan, sampai blok mesin juga saya cat gitu kan.
Jadi banyak yang bilang itu, masyarakat tuh bilang motor antik kan, motor antik kan. Jadi karena kata antik ini bukan konotasinya kepada jadul atau barang langka. Gitu. Jadi pada saat itu unik katanya. Unik gitu lah nih. Unik. Dari Vespa gitu kan. Pada saat itu kan Vespa dipakai betul lah tadi kata Kak Ibu, dipakai babe-babe gitu kan ya. Bahkan pada saat itu saya akan merubah image gitu. Bahwa Vespa ini bukan dipakai babe-babe aja, tapi bisa dipakai sama kalangan anak muda gitu. Pada saat itu saya masih muda lah. Oh iyalah. Masih pernah muda gitu lah maksudnya gitu. Akhirnya masih muda ya. Kita kan generasi menolak tua. Gitu. Jadi jadi pohon dari ngomong. Saya kan merubah image di situ gitu kan, makanya kata antiknya itu jadi unik gitu. Bahkan saya pernah merubah bahwa baki dulu kan jok belakang itu saya bikin dari kayu jati gitu kan, supaya lebih antik. Jadi bukan berarti antik itu barang langka, karena pada saat itu nyari barang langka sulit sekali gitu kan. Nah, dengan berjalannya waktu makin kesini pada keluarlah Vespa yang tertimbunin. Jadi pada keluar harta karun. Muncul di sini ada berapa unit, muncul di sini berapa unit, lainnya satu Indonesia muncul semua sekarang. Gitu kan. Artinya juga di PAC ada satu barometer nggak Kang Acep, bahwa di PAC ada kesan dari klub-klub lain, wah PAC motornya aralus, PAC motornya antik-antik, tahun-tahun tua, itu ada nggak seperti itu? Ada. Jadi hiji trademark dari PAC gitu. Ya, memang begitu Kang Opik. Saya ingat waktu acara apa yang di Bonagati. Apa yang Braga Festival. Braga Tempo dulu. Braga Festival. Tempo dulu. Braga Tempo dulu. Braga Tempo dulu ya saat itu kan. Ya itu udah banyak tuh Vespa. Nah, ini gitu kan waktu itu dihadiri oleh Pak Wali, pejabat-pejabat setingkat Kota Bandung. Wah luar biasa, ini antik. Atau apa sih yang ada di mindset tentang antik itu? Yang jelas dipandangnya ini Vespa tua antik. Ini Vespa yang tadi kata Kang Agi itu Vespa modifikasian ini antik. Jadi sebetulnya kata antik bagaimana orang menafikan? Yang jelas di mindsetnya itu ini antik. Jadi mungkin bahasa yang sudah familiar ya. Nah, tapi anak-anak itu memang sekarang itu lebih kesukaannya ya. Jadi selera ini gitu adalah itu itu motor-motor yang jadul teman-teman, style original. Yang original. Nah, tapi ini saya akan menambahkan dan setiap obrolan itu ya selalu ingin mengatakan gitu Kang Opik ya, bahwa ini saya itu dulu itu waktu sebelum membentuk PAC ya, ini saya kan dulu tuh ngajar tuh pakai Suzuki Jet Cool gitu. Eta ngali aya wae motor biru sing aya wae. Eta ada motor biru di Vespa biru. Ini betul tadi kata Kang Agi. Sadelnya pakai jati, ini pernekel, ini gambar naga sigana anyar ngacet, sehingga mulus wae. Saya tanya, itu kebetulan di bengkel itu ada namanya itu Posko Pusat Kegiatan Karang Taruna, namanya Tono itu dia ya itu namanya Ton kita sama Ton. Wah ini kebetulan saya orang bagasi pokoknya tim alus alus bersih wae nya atuh da ieu mah cenah saminggu 5 kali 6 kali di lapangan teh. Eta nu Kang Aki eta teh. Nya nu Kang Aki. Saya mampir lagi. Aya di ka dieu cenah. Itu udah beberapa kali lewat sering. Udah setelah itu ya akhirnya dipertemukan. Ketemulah di sini di kaki, yuk ngobrol lagi. Ada ayaknya di Bagasi, ada Kang Dodo, ada Kang Jadi aja berlima di situ. Di situ awalnya. Jadi itu tadi. Jadi kesan pertama looknya gitu ya di situ ya adik itu. Dan sekarang tuh sebetulnya saya berharap maruncul kali itu jenis Vespa gitu. Tapi sekarang lebih ke jadi Jet Cool tadi teh yang buru-buru diganti aku pesan gitu. Betul. Akhirnya itu dijual kan. Diganti. Oh, akhirnya diganti juga. Dijual. Gini, betul itu ada yang kelewat. Itu dijual. Gini saya cerita, ini ada yang mau jual Vespa nih di Jalan Braga. Ayo atuh. Ya, berlima kita ngabring ke Jalan Braga. Berlima malam-malam. Tuh ada ini ada Vespa. Vespa tuh nggak hidup, warna merah ya. Biru. Oh, biru warna biru. Berapa beli teh? 250 aja.
250.000. 250.000. Tahun genep-genep. Bukan Vespa-nya tahun 66. Tahun 66 ya. 66 Vespa 66 dibawa dari Braga ke Supadio itu kulimaan. Kulimaan. Oh di Daroro. Oh, kulimaan di Daroro eta teh. Sampai ada di Supadio di di posko yang tadi saya sebutkan. Setelah itu dibongkaran lah sampai jam 2:30 pagi. Bakat wah senang. Atau gitunya. Dan teman-teman semua saya. Jadi moto tuh selesainya lama banget. Karena habis Kang Agih dioprek datang iya mau kieu saya. Semua ingin ingin terlibat gitu. Ingin terlibat di motor itu. Sehingga tidak jadi. Udah di set ku iya. Itu bener iya mah. Chat iku gitu. Nah, itu kesan itu teh tetap saya tuh tidak pernah hilang. Sejarah gitu, itu. Dan selalu ingin menyampaikan bagaimana kesan pertama dengan Vespa. Hanya mungkin juga lain mungkin dengan anggota-anggota selanjutnya ya. Seperti apa dia melihat senangnya pertama kali dan sebagainya gitu. Kalau saya begitu nya. Mungkin aya nanti ngapel ka imah kabogo bapakna boga Vespa jadi dalam rangka kedeketan gitu calon itu aja. Maaf dia sama juga 2 Vespa kan bisanya seperti itu. Sekarang cabang udah berapa ini Kang Ibong? Kita nih PAC ini cabang ini sekarang udah 30 cabang. 30 cabang nih orang tanya makanan Indonesia. Betul. Termasuk yang terbaru gitu cabang. Termasuk cabang baru itu kalau nggak salah Lahat ya. Lahat itu Medan ya? Sama Kabupaten Bandung lah mungkin. Oh Kabupaten yang Bandung. terbaru Kabupaten Bandung. Anggota berarti sekarang update 12.000 kan? Ya 12.000 kurang dikit lah. Kurang dikit. 12.000 kurang dikit meren anger 12.000. 11.900. Belum bulan 12.000 gitu. Saya aja Purwakarta PAC saya pribadi masuk tahun separahnya. Itu register 1416. Tahun 2002. Ayeuna ya wajar lah udah sampai 11.000. Iya. Kang Ibong mah 026 ke 26 anggota waktu itu nya. Iya betul. Ada satu pencapaian tadi di gangster terus akhirnya terjebak di Vespa ngajan awana cuman hanya sekedar dan beralih gitunya dari gangster tadi mindsetnya berbeda akhirnya menemukan ada satu naon sih ingin dicapai sekarang di organisasi PAC ini selain tadi ya silaturahmi dan sebagainya menyambung dari Kang Acep ingin jadi sebuah organisasi yang mapan mantap dan mandirinya itu tadi apa sih optimisnya Kang Ibong di depan tentang PAC ini? Iya jadi begini Kang Opik saya memang dengan Kang Acep dan yang lain mungkin ya generasi saya itu memang sudah merasakan pahit manisnya di organisasi, maju mundurnya organisasi, terus event-event yang dibuat itu sudah pernah apapun kegiatan rekor muri saya sudah tercapai. Budget dan pernah ya. Wah, hampir semua gitu kan. Vespa yang tidak layak berjalanan ke hutan kita bikin adventure gitu kan. Apapun kegiatan sudah kita kemas. Nah, cuman endingnya ke depan, saya harapan bahwa ketika organisasi ini sudah besar, anggota pun sudah ribuan, yang perlu kita pertanyakan mau dibawa kemana organisasi ini? Betul. Itu Kang. Pendiri khusus namanya dari dulu dibuat itu hayang jika kumasi aya nanti tentu ketika keluar dari rel yang diinginkan mau nyari HTO nya pendiri PAC itu bukan begitu begitunya. Betul. Jadi pertanyaannya mau dibawa kemana organisasi ini? Sayang gitu kan. Karena begini Kang, mengumpulkan satu orang gitu sangat sulit lah gitu kan. Apalagi PAC ini saya pikir bahwa ini sebuah organisasi yang satu komando. Ini yang saya salut gitu kan. PAC ini masih pacun terhadap pendiri, masih pacun terhadap pengurus, masih pacun anggota ini gitu kan. Ketika pendiri dan pengurus bicara A, ini akan diikuti oleh seluruh anggota. Ribuan anggota akan mengikuti gitu kan seperti itu. Nah, tapi di sini yang saya harapkan bahwa PAC ini harus bisa bermanfaat. Khairul linas anfa'uhum linas. Amin. Sebaik-baiknya manusia ada manusia bermanfaat bagi orang banyak. Kita aplikasikan di organisasi.
sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi bermanfaat orang banyak. Nah, kumacarana organisasi ini bisa bermanfaat, Kang. Baik untuk pribadinya atau orang lain. Karena saya melihat bahwa potensi anggota di PAC ini sangat luar biasa. Betul kata Kang Acep, Kang Aki. Orang apapun di PAC itu ada. Dari mulai orang yang mau pengangguran, mau pejabat, mau apapun di PAC itu ada gitu kan. Dari yang haram jadah. Dari yang sejadah sampai hajar itu ada di PAC. Nah, ini perlu kita, potensi ini perlu kita karyakan, kan. Jadi artinya kita lebih kepada pemberdayaan ke depan. Betul. Jadi pemberdayaan ke depan, potensi ini kita angkat, potensi ini kita gali. Saya ingin bahwa PAC ini harapannya ingin jadi perusahaan, kan? Iya. Sebuah perusahaan. Bagus. PAC punya PT, PAC punya perusahaan. Corporation gitu. Bisa. Iya, karena potensinya banyak. Bisa. Pengen apa di PAC? Pengen orang apa di PAC ada, kan? Link ke channel ke pusat ada. Channel ke kepala daerah ada, channel ke mana ada gitu kan. Termasuk pengusaha juga banyak gitu kan. Tapi kita juga harus bisa berpikir bahwa banyak juga orang-orang yang yang belum punya pekerjaan di PAC juga banyak juga gitu kan. Tapi gimana caranya bahwa PAC ini hidup gitu kan, sebagai organisasi hidup. Saya ingin dibentuk satu perusahaan yang dinikmati oleh organisasi, Kang Opik, sebuah organisasi gitu kan. Perusahaannya ya kita bisa diskusikan lah. Dulu saya pernah ditawarin oleh Gubernur Jawa Barat bikin PESPA, kan. Bikin PESPA. Bikin PESPA buatan Indonesia gitu kan, buatan PAC gitu kan, seperti itu. Kenapa tidak bisa? Harus bisa. Oh gitu. Karena jelas pasarnya jelas. Luar jelas, ribuan anggota jelas pasar kita gitu kan. Kita bikin satu kaos saja, t-shirt saja satu, ini menghasilkan keuntungan jutaan, kan. Kita bikin event saja, event yang tadinya saya berpikir bahwa ini dari mana dananya, kita bikin event gede-gedean, 100 juta, 200 juta, 300 juta dari mana. Tapi ketika kita bikin kaos satu, dikonsumsi oleh ribuan, tercapai, kan. 500 juta itu tidak akan sulit di PAC itu bikin ngambil uang, cara uang di PAC itu luar biasa gitu kan, banyak. Artinya kuncinya adalah pengelolaannya. Pengelolaan. Pengurus yang qualified, harus yang bisa menangkap tadinya, yang punya kemampuan manajerial. Itu, Kang. Pengurusnya. Itu pertama, kemampuan mengolah ya, mentata. Dan yang kedua, kita harus ada target bahwa orang-orang potensi ini harus kita gali. Tidak termasuk hanya di Bandung, kan. Dulu mah kita terlalu ngiblat ke Bandung ya. Jadi karena berdirinya di Bandung, kadang-kadang berpikir orang potensi itu di Bandung, padahal tidak, kan. Ini banyak 30 cabang ini, saya yakin dari 30 cabang ini ada orang yang potensi juga gitu kan. Makanya harapan saya orang-orang yang punya potensi di cabang ini harus naik di pengurus pusat semua, kan, untuk membesarkan organisasi. Ini harapan saya ke depan. Keren. Salah satu contoh Om Gepeng, dia kan dengan backgroundnya, Kang Opik dengan backgroundnya dan banyak lagi yang lain. Banyak gitu anggota yang sangat potensi luar biasa. Keren. Saat tinggal nyolekan ogenya. Tinggal nyolekan. Keren. Tapi motivasi untuk daek dicolek na eta dan mau apa sih sebenarnya, soalnya kan punten-punten ngakinya ngacep sadayana. Ketika orang yang benar-benar totalitas mode organisasi, ketika tidak ada feedback punten secara finansial, ekonomi ke keluarga khususnya, itu akan berat juga. Betul, Kang. Makanya naon sih di PAC. Makanya gini, tadi saya katakan bahwa kita ingin di PAC ini bikin sebuah perusahaan. Artinya perusahaan ini yang menghasilkan dong, yang menghasilkan uang untuk organisasi, baik untuk pribadinya, kan. Nah, ini harus kita coba gitu. Kita harus dicoba. Dan pasti bisa insya Allah. Ini harus bisa gitu kan. Kita tinggal nanti diskusi. Kita akan coba diskusi nanti dengan beberapa anggota yang cabang. Ada potensi apa yang bisa dikelola bareng-bareng gitu kan. Bila perlu kita bikin PT perusahaan bareng-bareng dan menghasilkan sebuah ekonomi ya untuk PAC-nya dan pribadinya. Jadi mungkin insya Allah lah PAC itu akan menjadikan sebuah organisasi yang bermanfaat. Tapi tidak meninggalkan major kita sebagai pecinta dan pengomong PESPA dong ya. Tidak, kan. Tidak, artinya
itu media kita awal berkumpul juga kan dari Vespa, itu yang harus kita itu ya. Itu sudah jelas melekat. Lagi. Betul. PAC itu tawon ya apa? Tawon apa engang ya? Beda tawon. ya. Karena memang filosofinya dari bahasa Vespa ya. Vespa itu bahasa Italinya kan artinya tawon katanya seperti itu. Makanya kita punya lambang kayak tawon, dan Vespa itu menyerupai bentuk tawon. Kalau dipandang dari atas. Nah, setelah difilosofikan juga ternyata tawon ini banyak manfaatnya lah. Tawon ini sebagai apa? Lebah yang memberikan satu manfaat madu gitu kan. Madu ini membuat kesehatan dan manfaatnya banyak untuk masyarakat. Nah, kita juga filosofinya harus kita pakai kan. Dan berkoloni. Bergabung gitu kan. Kita kompak gitu kan. Tawon ini kalau satu orang tercentil turun semua gitu kan. Ngeri. Ini jiwa di PAC ini masih tertanam seperti itu. Masih ya itu. Masih gitu kan. Sangat kuat gitu kan. Sangat kuat. Malahan kadang-kadang anggota itu lebih senang kan riweuhan kan dipatah beneran gitu kan. Makanya ya kita yang harus sama kita dijaga PAC itu jangan sampai ada chaos lah gitu. Nah itu artinya tadi ya sebenarnya poin yang paling ini harus kita sampaikan ke teman-teman juga, suasananya di jalan itu kan kuat pisan gesekan teh gitunya. Ketika teman-teman berangkat ke PAC, ke organisasi ini menjadi lebih tertata, lebih terorganisir dan sebagainya, itu membelokkan ke arah gitu teh tentu sulit gitu. Tapi gini, artinya Kang Opik, masih kena aya kan tadi teh jeung Kang Ibung masih kena hayang riribuhan dan sebagainya. Tapi gini Kang Opik, di Vespa itu atau di PAC khususnya ya, ini ada sebuah tradisi bahwa kalau di klub lain mungkin beda. Kalau Vespa dengan Vespa ketemu di jalan pasti say hello. Ini yang ada di Vespa. Jarang di klub lain seperti itu. Kalau motor di luar Vespa, ya kita anggaplah motor di luar Vespa gitu kan, kita konvoy, yang lain konvoy jarang, atau satu orang dua orang jarang kita tetap sapa atau gimana kan. Kalau saya lo jarang. Kalau di Vespa itu luar biasa, yang kenal tidak kenal satu klub di luar klub, ketika di jalan ketemu pasti say hello. Apalagi kalau kita mogok kan, kalau kita punya Vespa mogok di jalan nggak usah hariwan, jangan riweuh-riweuh cari bengkel, diam aja 10 menit masih datang, siapapun itu masih datang. Pasti akan membantu, malahan dia akan memberikan bantuan yang sangat luar biasa bantuannya. Tidak hanya owner deal, kadang-kadang uang pun dikasih gitu kan. Seperti itu. Kealaman sih sama itu kan. Gitu. Makanya luar biasa Vespa ini solid, kekeluargaannya nih sangat luar biasa. Kalau mau Kang Opik coba touring aja ke daerah Jawa atau ke daerah Sumatera, jangan bawa uang, nyampe Kang Opik. Saya jamin nyampe gitu kan, kalau nggak malu gitu. Tapi artinya itu tadi, ketika bicara Vespa dengan Vespa walaupun beda klub, tapi PAC sendiri khususnya harmonis nggak sih dengan klub-klub yang lain di luar? Alhamdulillah kan, karena kita kan setiap ada kegiatan pasti undang lah. Kita punya di Jawa Barat aja ada kegiatan tahunan yaitu Kirab Merah Putih ya Kang Asep. Kita pada tanggal 7 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih keliling kota Bandung. Kita mengundang tidak hanya klub Vespa, klub-klub di luar Vespa itu kita undang, klub mobilnya diundang, klub sepeda saya undang gitu kan, apalagi klub Vespa. Yang banyak klub Vespa tidak hanya di kota Bandung, dimanapun banyak. Tapi ya itulah kan, karena Vespa ini saya anggap sebagai media silaturahmi. Betul. Malahan ke depan di skala nasional ini saya anggap bahwa Vespa ini sebagai sebuah organisasi, sebuah media pemersatu bangsa kan. Lain tante. Karena saya mengalami dapat kunjungan di 7 negara ya Kak Aki. 7 negara kunjungan dari 7 negara ke Bandung menemuin PAC. Betul. Hanya silaturahmi. Jadi dia juga sama penggemar Vespa juga. Jadi penggemar Vespa dari Italia, penggemar Vespa dari Brazil gitu kan, Inggris. Itu datang ke Bandung ke PAC. Kenapa datang ke PAC? Ketika PAC waktu itu mendapatkan hadiah muri ya. Kita bikin event di Jakarta, pecah rekor muri, yaitu parkir terbanyak kategori itu. Kategori parkir terbajak dunia ternyata gitu kan. Karena banyak tuh parkirnya gitu kan. Jadi si pihak muri pun menyatakan bahwa ini kan tidak akan terkalahkan lagi kalau Vespa ini gitu kan. Karena terlalu banyak. Berapa ribu lah dulu itu gitu kan, 14.000 atau 15.000 gitu kan. Ini terekspos lah ke internasional gitu kan. Mereka di dunia itu juga penasaran nih, ada betul nggak di Bandung ini ada klub Vespa besar. Datanglah
datang pun itu difasilitasi oleh pihak Piaggio ya Kang Ki? Dan motor ya? Pihak dan motor. San motor. Dia memfasilitasi kita ketemu dan alhamdulillah ketemu di Kota Bandung. Jadi Tina Vespa bisa sampai bisa membuka hubungan internasional dengan luar negeri gitu ya. Walaupun saya itu belum menggeliat media gitu. Belum, baru surat kabar aja. Pada waktu itu bisa sampai mau ke zaman ayeuna. Apalagi sekarang. Keren lah. Apalagi sekarang. Iya. Ini ada agenda-agenda khusus yang suka diadakan oleh PAC enggak sih setiap tahun? Termasuk tadi di luar kira banyak ya. Banyak Kang Opik, sebetulnya gini. Kalau kita bicara agenda, PAC ini 1 tahun itu nggak akan kerasa. Anggap saja gini, kita punya 30 cabang Kang. Setahun cuma 12 bulan. Jadi kalau 1 cabang 1 agenda ya habis. Enggak, soalnya begini, dulu khususnya PAC Purwakarta nih, saya nggak pernah minta ngajak-ngajak Kang Acepnya ke teman-teman pengguna Vespa yang lain, yuk masuk PAC. Saya nggak pernah selama di Purwakarta. Tapi dia melihat masuk ke PAC Purwakarta, kalian ngelihat event-event di luar, di Bandung khususnya, event-event PAC di Bandung keren. Ini orang Purwakarta, ternyata Purwakarta ada. Nah sekarang nih, setelah ada pandemi, ada keterbatasan kegiatan dan sebagainya, itu berkurang nggak sih? Sangat Kang. Sangat. Jadi begini. Kita punya beberapa agenda yang dipatenkan itu ada kirab merah putih ya. Agenda tahunan itu. Agenda tahunan itu 17 Agustus. Kita kerjasama dengan pihak PHBN Provinsi Jawa Barat. Terus yang kedua agenda ulang tahun mungkin ya. Ulang tahun VAC ini selalu bikin event yang sangat luar biasa gitu kan. Itu eventnya di keliling tiap daerah gitu kan, tiap cabang. Terus event-event adventure juga ada gitu kan. 3 tahunan itu. Super adventure gitu kan. Terus banyak lagi lah event-event yang event religi juga ada gitu kan. Oh sekarang religi juga mulai ya kan. Religi juga ada. Mungkin gitu. Itu harapan dari pendiri ya, kesini-sininya mulai bahwa media Vespa ini ya berkaitan dengan usia dan sebagainya. Betul kan. Geser lah sekali kan. Iya. Ada religi. Malahan touringnya dulu itu kan kita touring ke tiap daerah nih. Touring ke Bali, touring ke Sumatera, touring ke 0 km. Sekarang ada touring ziarah kan. Touring religi gitu kan. Kita ada bukan beberapa lah, banyak kan di PAC gitu kan. Orang-orang yang apakah itu disebut PAC hijrah atau PAC apa gitu. Kita bikin satu wadah lah. Kita bikin satu wadah. Ada touring religi gitu kan, kita ziarah-ziarah atau mengunjungi tokoh-tokoh ulama agama di Jawa Barat, kita bersilaturahmi gitu kan, seperti itu. Kalau Bandung sekretariat utama kemana sih? Misalkan nih. Kalau Bandung sekarang di Jalan Sekejati. Sekretariat ya. Alhamdulillah Bandung sudah punya sekretariat yang representatif. Alhamdulillah. Jadi ada home base lah kita di sana ya. Pusat kegiatan, pusat informasi. Ya, gitu. Dan kalau bisa sih saya harapkan juga dari khususnya saya dari Purwakarta di cabang ini bukannya sekedar ada home base tapi ada store gitunya, ada jalur orang yang mulai baju-baju event PAC, ada tempatnya, ada brand PAC khusus ini belanja di sini. Kadang ngeliat kan kita ada klub lain motor yang besar tuh, merchandise-nya tuh ada saya beli. Terus PAC juga kan harus. Insya Allah ke depannya. Insya Allah ke depannya harusnya kan per hari ini tuh harusnya munas kan. Hari ini pisannya 26-27 tuh harusnya munas karena ada persyaratan mutlak dari pemerintah, jadi kita undur di bulan Juni. Gitu. Tapi insya Allah lah nanti setelah kita munas, mungkin kita juga akan membentuk satu galeri. Nah, galeri termasuk Bandung Raya juga akan membentuk galeri. Nanti juga mungkin di pengurus pusat juga insya Allah ada lah. Siap, oke. Untuk mencari merchant yang dibuat atau diproduk sama Vespa Antik. Iya benar. Petuah terakhir. Karena mau nggak mau bagi saya adalah beliau-beliau ini guys ini adalah panutan luar biasa. Karena mau aya PAC menurut karena nyian mah gampang, tapi yang sulit itu kan mempertahankan. Sampai 28 mungkin ini PAC agak masuk kategori klub tuanya. Tua lah Jawa Barat paling tua ya. Betul. 28 tahun ini masalahnya. Mungkin begitu dari saya, Kang Acep silahkan. Iya. Ya Kang Opik, jadi kami
dari awal pembentukan terus memelihara ya agar lebih baik dan lebih baik ke depan seperti apa. Bahkan tidak sekedar hobi barangkali saat ini, karena kita sudah harus berpacu dengan kondisi. Pertama kita juga kalau dulu sekedar hobi ada anggota main, sekarang itu harapan kami adalah jadi anggota-anggota yang masih kurang beruntung dari satu sosial ekonominya ya gitu, mudah-mudahan terbantu dengan adanya organisasi seperti ini ya. Jadi kita akan lebih baik ke depan. Kemudian ya mungkin saya juga sangat mengapresiasi, terima kasih pada Kang Opik yang sudah memfasilitasi karena mungkin selama ini saya atau Kang Andi ngomong itu paling didengar oleh lokalan gitu loh. Ini kan medsos ya, bukan saja apa namanya PAC ya, mungkin dua PAC juga bisa mendengar, akan tapi selalu fokus kepada ini warga masyarakat PAC yang belum sempat ketemu tatap muka atau belum pernah ngobrol dengan saya. Saya berharap terutama dari sisi jajaran kepengurusan, mudah-mudahan nanti Munas yang akan datang bisa mencetak seorang leader ya yang benar-benar qualified, punya kapabel, kredibel dan akuntabel. Karena itu wajib hukumnya dalam rangka kita mempertahankan terus mengembangkan PAC ya pusat, kemudian cabang-cabang juga bisa seperti sama ya. Artinya bisa membangun organisasi yang lebih baik ya, bisa mendaya gunakan anggotanya, berdaya guna dan berhasil guna untuk anggotanya seperti itu. Tetap bangun komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi ini miskomunikasi. Karena berawal dari komunikasi biasanya begitu kan. Nah mudah-mudahan sekali lagi saya sangat berharap mudah-mudahan nanti kemunduran jadwal Munas yang seharusnya hari ini nanti insya Allah pada awal Juni mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan PPKM juga sudah sangat landai. Mudah-mudahan demikian nanti ketika nanti pasca Munas ya kita ingin mengarahnya sehebat-hebatnya gitu. Harus Bandung Lautan Vespa akan hadir di Indonesia di situ kan. Itu harapan kami. Kenapa? Sebetulnya kami pun bisa melaksanakan ya. Kalau secara intern ya bisa itu ya. Karena ada protokol kesehatan, ada regulasi seperti apa kita bisa laksanakan. Tapi ingin betul-betul Munasnya gaungnya kelihatan gitu. Kemudian pasca Munas diarak siapa juaranya nanti ya sampai benar-benar ini kan gitu PAC-nya. Begitu saja Kang Opik, terima kasih Kang Opik. Sama-sama. Kang Aki mungkin ada baik. Mungkin harapan saya ke depan PAC ini pasca Munas nanti lebih dimanfaatkan karena kita masuk di era digital. Jadi kita masuk di era digital, medsos mungkin gitu. Karena mungkin itu yang bisa membantu yang tadi Kang Acep bilang bahwa kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Apalagi sekarang ini kan banyak dimudahkan lah untuk bikin grup gitu kan. Jadi informasi itu sekecil apapun itu bisa tersampaikan dengan cepat. Cabang-cabang. Jadi jangan sampai nunggu tidak ada informasi ke cabang gitu. Mungkin itu harapan saya juga nanti ke depannya juga keduanya bahwa para digma yang ada di cabang ini bisa membantu ke pengurusan pusat supaya pengurus pusat ini bisa lebih menggema kembali. Dan PAC akan berjaya lagi. Itu aja mungkin singkat dari saya. Hatur nuhun Kang Opik, apresiasi pada Kang Opik. Siap. Dari Kang Ipong lah terakhir nih. Harapan saya ya seperti yang Pak katakan tadi bahwa kita di PAC tidak hanya sekedar hobi, tidak hanya sekedar kita nongkrong-nongkrong, tidak hanya sekedar kita touring-touring gas tipis tidak, tapi gimana caranya bahwa klub ini betul-betul klub yang bermanfaat bagi semua orang lah, termasuk bagi pribadinya. Dan optimis ya kita bisa lebih harus lagi ya, harus optimis harus bisa. Oke, kita mulai merenya ini enggak keras.
Padahal asli sebenarnya banyak, apalagi 5 jam. Kamu 5 jam itu cukup. Tapi nanti kalau kapan-kapan kita ada program, kita ngobrol lagi boleh lah dengan konsep dan materi yang berbeda-beda. Siap. Dari saya khususnya Purwakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Kang Ibo. Sama-sama. Ke Purwakarta ini menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa menyimak dari obrolan kita ini. Positif nanya, positif. Mudah-mudahan. Dan terima kasih sekali lagi. Salam kami nih. Salam kami buat PAC, cabang PAC Purwakarta nih. Salam hormat dan salam sayang kami. Tolong sampaikan. Sama-sama. Hatur nuhun. Demikian jadi begini podcast kali ini bersama penggawa PAC, klub saya juga. Saya juga kan PAC. Oh iya. Ketua Purwakarta beliau. Demikian jadi begini podcast kali ini. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul kan? Iya.